Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami @harumchannel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa waktu berjalan, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Bahkan sudah masuk kita 2 minggu lebih perjalanan bulan suci Ramadan. Tadi malam kita sudah berada pada malam ke-17 Ramadan, di mana malam 17 Ramadan tersebut adalah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Bagi kita umat Islam, itu menjadi sebuah keyakinan bahwa malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran, di mana malam tersebut Muhammad diangkat menjadi nabi, Muhammad diangkat menjadi rasul. Bahkan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada derajat yang luar biasa mulia, Sayyidul Anbiya. Ia menjadi pemimpin bagi semua nabi-nabi yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam nuzulul Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat 1-5 ini menjadi kesepakatan banyak ulama bahwa inilah ayat yang pertama kali turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 5 ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 17 Ramadan sebagai awal daripada turunnya Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam bulan suci Ramadan ini dengan keistimewaannya, di mana Al-Quran turun di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dari ayat tadi, di mana Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan ayat Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Dia adalah pedoman, petunjuk yang Allah turunkan, wa bayyinatin minal huda. Include, paket dia di dalam Al-Quran tersebut, bukan hanya pedoman, bukan hanya petunjuk, tetapi juga penjelasan daripada pedoman tersebut, penjelasan dari petunjuk atau Al-Quran tersebut. Sehingga kita tidak akan sulit menemukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, Allah telah banyak memberikan tuntunan, ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan, bahkan contoh-contoh daripada para pendahulu kita dalam bentuk kisah dan cerita. Demikian juga Allah mengatakan di dalam surah tersebut, di dalam ayat tersebut, wa bayyinatim minal huda wal furqan.
Al-Furqan, yaitu pembeda antara hak dan batil. Bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, melakukan telaah terhadap apa isi kandungan Al-Quran, mencoba untuk memahami bahwa isi Al-Quran tersebut adalah kumpulan daripada hal yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang diturunkan Allah, itu di dalamnya juga wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu paket juga. Jadi ketika Allah menceritakan, memerintahkan kita untuk bagaimana menjauhi antara hak, bagaimana memisahkan antara hak dan batil, maka di dalam Al-Quran tersebut itu ada penjelasan. Bagaimana, apa yang dimaksud hak dan batil, itu ada penjelasan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai umat Islam, sebagai muslim muslimah tentunya, sayang sekali apabila Al-Quran ini tidak kita jaga, kita tidak jadikan sebagai pedoman utama, panduan khusus bagi kehidupan kita. Kita harus yakini bahwa apa yang menjadi perintah agama, perintah Allah melalui Rasulullah SAW, membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Membaca bukan saja membaca banyak ayat, tetapi bahkan satu huruf pun dalam membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari yang ke-17 bulan suci Ramadan, masih tersisa beberapa hari lagi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk dapat meluangkan waktu membaca Al-Quran. Jadi mari luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan membaca Al-Quran di waktu luang. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah membaca Al-Quran. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.